Jadi media itu khususnya media penyiaran itu keluar dari mulut singa, ya, masuk ke mulut buaya. Ya. Jadi dulu kita membebaskan diri dari kekuasaan pemerintah yang begitu dominan sehingga kita merasa tertekan, tidak punya kebebasan. Tapi kemudian kita menyerahkan kepada entitas ekonomi yang pada akhirnya juga menindas kita, ya, menindas untuk tidak kreatif, takut berekspresi, ya, karena bukan ditakut-takutin akan dibredel, nggak akan yang akan bredel, tapi dimaki-maki, Pak, seperti ya, itu, ya, takut-takut kalau macam ya ini nanti kita mati nggak dapat iklan nih, nah, misalnya begitu. Ya, menurut Bapak kebebasan pers yang sekarang nih gimana sih Pak, terutama yang di Indonesia ini kan kita selalu berpikir kebebasan pers itu selalu kurang memang. Gini, saya sekarang setelah mengikuti perkembangan dinamika kebebasan pers, saya justru mempunyai satu kesimpulan, ya, mungkin dulu juga sudah disadari, tapi sekarang akan semakin saya tegaskan bahwa kebebasan pers itu hampir sama dengan demokrasi. Itu tidak bisa dirumuskan sebagai sesuatu yang bentuknya tetap, ya. Jadi kebebasan pers itu seperti demokrasi itu mulur-mungkret walaupun di dalam sistem yang sama. Karena memang di dalam sistem apapun dia selalu dipengaruhi oleh dinamika sosial, mungkin tepatnya dinamika ekonomi, dinamika politik, dan dinamika sosial budaya, ya. Jadi baik di dalam koridor sistem yang dulu agak tertutup, ya, di masa Orde Baru, maupun ketika sistemnya lebih terbuka setelah reformasi, itu tetap terjadi pasang surut, ya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu mulur-mungkret, jadi tergantung, ya. Nah, saya ingin memberi contoh ketika kita masih setelah pasca Orde Baru, presidennya ganti Pak Habibie, sistemnya kan belum berubah itu waktu itu. Undang-undangnya belum berubah, undang-undang dasarnya belum berubah. Tetapi kan praktek demokrasi dan praktek kebebasan persnya kan maju sekali pada waktu itu, ya. Sudah tidak ada izin, ya, pada waktu Pak Habibie itu, ya, izin formalitas lah, gampang semua diizinkan, misalnya kayak begitu. Nah, saya ingin memberi background atau landasan teori yang nanti Pak Untung bisa pelajari lebih lanjut. Pernah dengar teori Talcott-Parsons nggak? Ya, siap. Ya, itu cara yang saya gunakan, ya, terutama ketika saya kan tesis saya juga hampir mirip itu. Saya menggunakan teorinya Talcott-Parsons untuk memahami itu, ya, karena itu kan strukturalisme fungsional yang intinya begini. Jadi Parsons itu membagi dinamika di masyarakat itu menjadi empat subsistem, ya. Jadi subsistem ekonomi, kemudian subsistem politik, kemudian subsistem sosial, dan subsistem budaya. Nah, ini bisa dibaca secara sistematik, ya. Artinya kalau dari atas ke bawah itu menunjukkan kekuatan inersi, ya. Jadi ekonomi lebih kuat daripada inersinya daripada politik, politik lebih kuat dari sosial, sosial lebih kuat dari budaya. Nah, kalau dari segi nilai atau idealisme, maka harus dibaca dari bawah ke atas. Jadi ide atau idealisme itu, gagasan itu muncul dari budaya,
kemudian hadir di sosial, kemudian menyesuaikan di bidang politik dan mencoba melawan ya hegemoni kekuatan ekonomi. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kebebasan pers seperti demokrasi itu selalu bertarung ke dalam 4 sistem ini. Jadi mana yang paling kuat itu pasti akan ya nanti ini akan memudahkan untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya. Jadi misalnya bagaimana perkembangan undang-undang, Anda juga sudah sebut undang-undang dasar. Itu kan ada yang prinsip ya di Undang-Undang 99 itu. Itulah yang merupakan jawaban dari buku saya itu. Jadi salah satu ciri sistem pers di masa Orde Baru itu bahwa hukum itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Maka saya merumuskan menjadi penyelesaian delik pers secara politik. Jadi bukan secara hukum. Nah, ya, itu. Nah, kemudian ketika Undang-Undang 40 saya ikut membuat, ya, sebenarnya ada buku bagus. Itu Memory Van Toelichting pembuatan Undang-Undang 4099 itu kan salah satu inti dari Undang-Undang 40 itu kan membebaskan pers Indonesia dari dominasi pemerintah. Karena selama Orde Baru itu, walaupun jargon yang dirumuskan itu interaksi ciri dari pers Orde Baru atau pers yang disebut pers Pancasila itu ya, lepas namanya dan sebagainya, tapi intinya kan konsepnya Pak Harmoko itu kan interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat. Ya, tetapi kan intinya itu bahwa pers itu institusi pers itu di bawah pemerintah, artinya kalah oleh pemerintah. Ya, jadi media kalau ada salah tidak diselesaikan secara hukum, walaupun hukumnya tersedia, nanti bisa dibaca buku saya itu ada 5 kawasan hukum yang sebenarnya bisa dipakai, tapi pemerintah menyelesaikan secara politik. Mulai dari telepon, peringatan, sampai ke bredel kan, yang paling parah, paling berat itu ke bredel. Nah, maka Undang-Undang 4099 itu menghilangkan semua itu, ya. Telepon ya nggak mungkin ya mereka mau telepon karena apa? Karena jangankan bisa dibredel, pemerintah mendaftar aja nggak diberi hak oleh Undang-Undang 40. Coba lihat itu Undang-Undang 40. Nggak nanti dalam perdebatan di Memori Van Toelichting-nya itu jelas sekali. Pemerintah minta supaya dia bisa daftar, tapi kita nggak setuju dan akhirnya kalaupun mau didaftar, maka itu sekarang kewenangannya pindah ke Dewan Pers itu karena undang-undang mengatur seperti itu. Nah, kemudian jadi cirinya tadi pemerintah dominan, pemerintah mendaftar, pemerintah memperingatkan, ya kalau pakai bredel. Kemudian kalau mau kritik harus kritik konstruktif ya, rumusannya pemerintah kalau kritik itu harus memberi saran dan sebagainya. Nah, kemudian Dewan Pers itu juga lucu sekali bahwa Dewan Pers itu ex officio dipimpin oleh Menteri Penerangan. Nah, itu sebenarnya kayak gitu-gitu kita hilangin semua kan, yang menunjukkan dominasi pemerintah. Bahkan dulu yang namanya pemimpin redaksi itu tidak boleh kalau tidak diizinkan oleh Menteri Penerangan. Nah, itulah situasinya kalau tanya itu. Nah, kemudian apa lagi yang ditanyakan di sini ya? Paling tidak bisa berkembang ke tentang ini, Pak, tentang peran undang-undang. Jadi seperti apa kalau zaman sekarang? Kalau zaman dulu kan memang undang ini tidak berperan. Kalau sekarang yang Undang-Undang 40 ini? Ya, justru itu sekarang. Tadi saya katakan, jadi pakai teorinya Lauren Friedman, ya, bahwa undang-undang itu tidak hanya substansi Undang-Undang 40 bagus, ada yang kurang sih, saya melihat ada yang kurang. Tetapi kan tetap harus kultur itu yang akan menentukan kan. Kulturnya jelek, ya. Jadi kultur reformasi itu nggak bagus, maka
nanti Anda akan merasakan bahwa kenapa sih katanya lebih demokratis, lebih bebas, tapi kok rasanya kok enggak gitu kan. Nah, jadi kalau mau menggunakan teorinya Friedman itu substansinya sudah bagus, undang-undangnya minimal jauh lebih bagus dari undang-undang sebelumnya kan, undang-undang 2182 itu. Jadi itu yang menjadi masalah. Nah, tadi kan saya katakan tetap aja yang bisa waktu itu kita juga tidak sadar karena kita melihat musuh utama pada waktu itu adalah pemerintah, ya, yang mendominasi kebebasan pers itu kan pemerintah waktu itu, ya. Jadi karena itu yang ingin kita bebaskan. Undang-Undang 40 itu berhasil di situ. Semua yang dari pemerintah dipreteli semua. Nah, kecuali kita itu nanti agak gagal ketika di Undang-Undang Penyiaran, ya. Karena coba lihat Undang-Undang Penyiaran sebelum di judicial review, ya, itu regulasi itu yang membuat KPI atau awalnya kita pengen KPI, tapi kan pemerintah tidak setuju, malah dibuat bersama-sama. Jadi peraturan itu dibuat bersama-sama oleh KPI dengan pemerintah. Tapi kemudian masyarakat televisi kan judicial review, nah, keputusannya itu dihapuskan sehingga kembali regulasinya itu dibuat oleh pemerintah. Maka Undang-Undang 32/2002 Undang-Undang Penyiaran itu regulasinya dilakukan oleh pemerintah, dan kemudian legitimasi kebebasan yang sudah diberikan kepada KPI. Maka kembali lagi kalau penyiaran kembali ke kewenangan pemerintah. Inilah yang menyebabkan maka Anda merasa bahwa kenapa situasinya menjadi semacam ini. Kalau di Undang-Undang Pers itu pemerintah pada waktu itu, ini juga nanti gunakan teorinya KC-Ware, KC-Ware yang kemudian diteruskan oleh Mahfud, bahwa undang-undang itu kompromi, produk politik. Ya, jadi artinya bahwa pada waktu Undang-Undang Penyiaran itu komprominya masih kuat di DPR, karena pemerintahan Habibie kan begitu digoyang reformasi kan begitu tidak sempat konsolidasi, tidak sempat memikirkan yang dia pengen populer sehingga apa saja dituruti. Itu Undang-Undang Penyiaran itu satu-satunya undang-undang yang tidak ada perintah untuk Undang-Undang Pers itu, Pak. Iya, itu Undang-Undang 4099. Itu nggak ada perintah untuk membuat peraturan pelaksanaan. Coba cari. Nah, jadi artinya pemerintah nggak punya sama sekali kesempatan untuk memainkan regulasi selanjutnya. Nah, itu bedanya. Nah, di penyiaran akhirnya masyarakat media juga masyarakat pada umumnya waktu itu mungkin nggak sadar sehingga itu kembali ke pemerintah. Nah, kemudian aturan-aturan yang satu contoh misalnya yang sekarang sedang saya pikirkan, apa sebenarnya fungsi KPID coba? Nah, KPID itu didesain karena dulu ya itu di Undang-Undang Penyiaran itu kan ada wilayah jangkauan siaran. Karena Indonesia ini begitu luas, maka dalam ide kita dulu ini dibagi menjadi 3 wilayah. Nah, masing-masing wilayah ini harus punya otoritas yang tidak boleh diintervensi. Supaya apa? Supaya heterogen budaya itu terpertahankan. Jadi misalnya masyarakat di Jawa ini itu sehari-hari akan mendapat bahan penyiaran yang sumber maksimalnya itu mayoritasnya itu dari Jawa. Ya, tidak didikte oleh kultur tunggal dari Jakarta. Nah, tetapi apa yang terjadi karena desakan, jadi ini nanti Anda lihat yang menang siapa? Yang menang ekonomi, yang menang pebisnis, yang akhirnya mengakali juga pemerintah dan sebagainya, sehingga akhirnya keputusan pemerintah itu
wilayah jangkauan siaran itu dihitung 75%, bukan 33%. Karena 75%, maka itu dari Jakarta bisa menguasai sampai Semarang, sampai Surabaya, sampai Makassar, sampai itu bisa dia. Nah, akibatnya apa? Ya, karena mereka kepentingan bisnis, itu kepentingan iklan dan sebagainya, akibatnya aspirasi lokal itu tidak terakomodasi. Nah, kalau aspirasi lokal tidak terakomodasi, KPID itu sebenarnya nggak ada gunanya. Apa kerjaannya? Nggak ada kan. Harusnya kan dulu penyiaran-penyiaran di daerah itu hidup, sehingga dia didampingi oleh KPID supaya dikontrol, diawasi, gitu. Lah sekarang yang mau diawasi apa? Wong semua patuh kepada aturan yang pusat. Nah, itu satu contoh tadi untuk memperkuat bahwa mengapa seperti ini itu karena memang kekuatannya itu kekuatan inersi, jadi teorinya Parson itu harus dibaca dari atas, itu berarti ekonomi jauh lebih kuat, lebih dominan daripada politik. Jadi politik pembuatan undang-undang nanti juga menyinggung sosial karena instrumennya itu hukum, itu sangat dipengaruhi oleh ekonomi dan kemudian dipengaruhi oleh kekuasaan, itu oleh pemerintah. Ya. Kemudian hukum itu instrumen sosial. Ingat nanti cari teorinya bahwa hukum itu instrumen sosial, itu dia di bawah politik, di bawah ekonomi dan di bawah politik. Ya. Pada waktu Undang-Undang 40 kita berhasil menundukkan politiknya, tetapi tetap tidak berhasil melawan ekonominya. Gitu. Nah, pada waktu Undang-Undang penyiaran itu kita kalah dua-duanya, kalah di politik melawan pemerintah, kalah di ekonomi dengan para pemilik modal di bidang televisi. Maka sekarang terjawablah ya, yang itu juga waktu itu tidak begitu terfikirkan bahwa misalnya surat kabar misalnya ya, surat kabar itu karena kita hanya menginginkan hukum, maka coba diperhatikan konstruksi pertanggungjawaban hukumnya itu yang dibutuhkan, tidak dibutuhkan pemimpin redaksi di situ kayak ketika undang-undang yang dulu. Yang dibutuhkan adalah penanggung jawab hukum. Penanggung jawab itu harus disampaikan. Ya. Nah, akibatnya itu pemilih itu dengan sangat leluasa mencampuri itu yang tidak kita perhitungkan, yang tidak kita atur. Ya. Jadi profesionalitas kita itu yang dulu zaman Orde Baru dalam Pes Pancasila itu masih sangat dihormati, orang yang tidak lulus PBI pasti tidak bisa jadi pemimpin redaksi. Ya. Sekarang siapa saja nggak penting, yang ngatur berita bisa yang punya mengatakan ini jangan dimuat, nggak akan dimuat. Siapa yang berani? Nah, jadi itu kelemahannya memang di situ. Itu cara menerangkannya itu. Kenapa? Memang bisa aja itu pemerintah, tapi pemerintah nggak punya instrumen. Dia bisa meminta kan? Ya, bisa meminta yang punya televisi itu. Jadi seolah-olah kalau zaman Orde Baru dulu namanya self censorship. Jadi seolah-olah yang menghentikan itu yang punya TV sendiri. Kan kalau secara bisnis kan nggak masuk akal. Ya, program yang rame, ratingnya tinggi, dihentikan itu nggak masuk akal. Ya. Tetapi pasti itu ada intervensi oleh kekuasaan. Nah, dari situ mungkin sudah mulai agak jelas bagaimana kita membaca. Nah, kalau begitu, bagaimana cara membuat kebebasan pers? Ya, mungkin kita harus ciptakan undang-undang yang mengamankan itu, tapi ini sangat sulit, ya, karena kembali teorinya bahwa undang-undang atau hukum itu kompromi politik. Selagi kekuatan politiknya seperti ini, menurut saya agak mustahil mau melahirkan undang-undang seperti sekelas Undang-Undang 40-99 itu nggak mungkin. Karena ketika setelah reformasi tahun 2002 kita meresmikan Undang-Undang penyiaran, itu sudah beda. Ya. Kita sudah kalah dua, kalah politik, kalah ekonomi. Kalau 40 itu kita menang politik, tapi sebenarnya kita nggak terlalu berhitung di ekonomi. Nah itu waktu itu misalnya Anda sendiri menulis bahwa
Dulu kan ada di Undang-Undang 2182 ya. itu saham 20% sahamnya wartawan. Betul. Ya. Tetapi berikutnya kan nggak ada. Jadi kita nggak mikir ekonominya itu, nggak terpikir. Waktu itu alasannya ya orang-orang media itu, oke, karyawan diberi saham. Apa maknanya saham itu? Saham itu kalau rugi kan juga ikut menanggung. Ya oke. Jadi kalau begitu, kalau nanti media ini rugi, karyawan ikut menanggung. Nah itu untuk menakut-nakuti gitu. Tapi kan undang-undang bisa ngatur kan. Kan yang namanya saham kosong, saham partisipasi itu kan bisa. Ya. Tetapi itulah akhirnya intinya kita kalah. Ya. Terus terang saya waktu itu juga nggak begitu aware. Kita sudah senang mengamankan dari segi politiknya itu, nggak ada bredel lagi, nggak ada pendaftaran, nggak ada itu. Kita agak itu. Jadi tadi saya katakan kalau kita mau memperbaiki undang-undang itu memang harus, menurut saya itu, dan kehadiran media sosial, media online itu harus dipertajam juga, walaupun sekarang itu sudah diakomodasi dengan kata media saluran yang ada, itu semua berarti bisa diakomodasi. Nah, salah satu praktek kemerdekaan pers yang buruk ya, yang ini juga lolos dari pengaturan, itu adalah intimidasi atau perlakuan yang kedoliman lah bahasa yang paling gampang terhadap wartawan yang tidak pernah diselesaikan. Ya, di peradilan juga nggak pernah. Ya, kemudian ya harusnya di pengadilan. Kenapa? Ya, persoalannya dua. Kalau tidak organisasi kewartawanannya yang tidak berjuang dengan sungguh-sungguh, organisasi medianya itu juga tidak sungguh-sungguh. Bahkan damai-damai misalnya dengan pemerintah, dengan polisi, itu biasanya diinisiasi, dilakukan oleh media. Ya, dia lupakan itu bahwa ada kan wartawan ada yang terbunuh, ya, ada yang dianiaya, ada yang peralatannya dirusak, kameranya dibanting, ya. Jadi pokoknya asal itu sudah dikembalikan, sudah ini. Coba Pak Untung tolong cari di mana kasus-kasus itu yang diselesaikan secara hukum. Kenapa harus diselesaikan secara hukum? Karena kita membutuhkan presiden untuk rujukan kalau kita dulu kasus ini diselesaikan, kasus ini diselesaikan. Ya. Nah, tetapi ternyata menurut sepengetahuan saya sampai sekarang itu tidak ada yang diselesaikan itu. Nah, apa solusinya? Solusinya yang pertama tadi, institusi media, ya, teman-teman media ini secara profesional harus terus memperkuat diri. Ya, apakah itu nanti harus berjuang supaya hukumnya melindungi, tapi paling tidak mereka itu kalau ada kasus kayak begitu itu harus gigih menuntut. Ya. Jangan dianggap bahwa wartawan yang meninggal itu hanya jumlah, hanya 1 orang, hanya 2 orang. Peralatan yang misalnya yang dianiaya sudah nanti kan dikembalikan. Ya, diobati, dibiayai. Kemudian peralatannya diganti dan sebagainya. Ada satu yang dilupakan itu adalah simbol dari kehormatan dan kebebasan pers. Itu yang mereka lupakan. Jadi ketika itu tidak diurus dengan baik, berarti kita tidak sungguh-sungguh mengurus kebebasan pers itu. Jadi sekali lagi, kebebasan pers ini tidak begitu ada undang-undang, kemudian dia hadir sendiri. Jadi dia itu harus diusahakan, harus dijaga, karena tadi yang saya katakan, ini kan dinamika sosial budaya, ini kan harus bertarung ya, dengan dinamika politik dan dinamika ekonomi. Gitu. Jadi kalau kita mau membuat hukum ya, misalnya kita mau memperbaiki hukum, itu gagasan-gagasannya kan dari budaya dulu, ya, dari nilai-nilai kita ingin pertanggungjawaban, kita ingin misalnya idealisme, kita ingin nilai-nilai kejujuran, kebaikan, keadilan itu ditegakkan, itu kan dari nilai-nilai budaya.
yang kemudian kita rumuskan dalam bentuk hukum supaya menjadi instrumen sosial. Instrumen sosial ini supaya menjadi perangkat kenegaraan harus kita perjuangkan di politik. Ya. Nanti kalau itu di situ itu insan-insan atau lembaga institusi ekonomi itu pasti melihat undang-undang ini nanti merepotkan kita enggak. Jadi merepotkan dulu aja, belum sampai merugikan, merepotkan aja kalau bisa jangan. Ya, jadi itu pasti mereka. Ya, supaya referensi itu lebih kuat dalam pertarungan membuat hukum, membuat undang-undang. Itu kekuatan-kekuatan bukan hanya nasional, kekuatan-kekuatan internasional itu juga pengen masuk, pengen mempengaruhi seperti apa undang-undang ini mau diatur. Ya. Jadi misalnya undang-undang sumber daya alam itu pasti kok banyak sekali. Jangan lupa undang-undang kebebasan pers ini undang-undang yang sentral. Karena kebebasan pers ini, keterbukaan ini, undang-undang demokrasi ini juga mengancam kepentingan oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Jadi semakin wartawan itu punya keleluasaan ya, artinya dipertanggungjawabkan dengan sangat kuat kebebasannya itu pasti akan menggusur ketidakadilan, ya, menggusur ketidakjujuran. Semua akan dibuka. Nah, ini masalah yang kita hadapi. Jadi sekali lagi kesimpulan saya, jangan pernah mengharapkan kalau kebebasan pers itu terjadi seperti ya sudah seperti kita ingin ada, itu enggak. Ya. Jadi artinya bentuknya itu harus dijaga dalam sistem, dalam hukum, dalam undang-undang, tetapi eksistensi atau perjalanannya, wujudnya sehari-hari ini juga harus dijaga itu tadi. Jadi mereka akan mencari celah-celah. Ya. Sekarang yang paling membuat pers nggak bebas itu siapa? Nomor satu pemilik perusahaan itu paling nomor satu sekarang. Ya. Jadi misalnya ini wartawannya dipukulin orang, gitu ya. Kemudian wartawannya mengadu ke organisasi wartawan protes. Tapi kemudian pemiliknya didekati, udahlah damai aja lah. Gitu. Pemiliknya juga mikir, kalau saya agak keras-keras nanti saya nggak dapat iklan. Ya. Nah, kayak gini-gini. Nah, saya mau memperdalam yang tadi Pak, yang teorinya Friedman tadi bahwa ada budaya. Budaya itu budayanya pers atau budaya kita gitu, bahwa budaya pers kalau kita mengacu sama undang-undang sebenarnya kita diberi kebebasan, tetapi karena budayanya bahwa kita atau pemiliknya itu nurut, akhirnya kita nggak punya kebebasan lagi. Itu menggunakan teori ada lagi satu teori, saya lupa ya, tapi kelihatannya bukan Hans Kelsen ya, ada lagi yang mengatakan bahwa hukum tidak bekerja di ruang kosong. Nah, coba dicari. Jadi hukumnya yang sama itu diterapkan di masyarakat yang berbeda, itu nanti bekerja dan hasilnya akan berbeda. Nah, itu yang diingatkan oleh Friedman. Jadi hukum itu tergantung pertama tergantung substansinya, ya. Kemudian tergantung kepada struktur, yaitu perangkat yang disediakan untuk menjalankan substan itu. Tetapi ini baru bisa bekerja walaupun ada struktur, ada materinya, itu undang-undangnya itu, tetapi tergantung kulturnya. Ya. Jadi kalau kulturnya tadi misalnya wartawannya udah damai-damai aja, ya udah biasa ditakut-takuti, kamu nanti saya keluarkan atau mungkin kamu nggak dipasang iklan, itu. Nah, inilah kultur. Kultur siapa? Ya kultur yang melingkupi di mana hukum itu bekerja. Nah, kan beda. Jadi misalnya masyarakat ya, kita misalnya mau mengatakan ya mudah-mudahan kita cari bentuk idealnya lah ya. Tapi kekurangan juga ada. Misalnya aturan yang berlaku di Inggris misalnya ya. Inggris itu negara yang sangat sedikit aturan hukum positifnya itu. Ya. Kebanyakan adalah hukum tidak tertulis. Tapi karena kultur
katanya itu benar apa enggak, kultur gentleman-nya itu sangat kuat, maka itu sangat membantu. Walau hukumnya sedikit, tetapi penerapannya bagus gitu loh. Ya, mudah-mudahan mungkin tidak benar, tapi kita anggap bahwa itu model kayak begitu memang berlaku. Apa yang ingin saya katakan adalah, jadi kalau misalnya pemerintah tidak memahami demokrasi, tidak memahami kebebasan pers, ya, dia mencari substansi formal di hukum, nggak ketemu. Dia nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa menyetop karena dia nggak bisa memberi izin, nggak bisa membredel, ya, karena dia nggak punya kewenangan. Tapi kan tetap aja kalau kulturnya itu kan kultur mencari jalan. Ini apa aja ini? Oh iya, ini pengusaha masih pada takut nih pada pemerintah dalam hal yang lain, untuk kepentingan yang lain. Ini dinegokan. Iya. Nah, itulah kultur itu yang melatar belakangi praktek-praktek kebebasan pers. Jadi ini mungkin nanti kalau kondisinya seperti ini terus, misalnya penguasaan media oleh para pengusaha, misalnya ada MNC Group, ada Media Group dan lain-lain. Ini media selalu akan menjadi kendaraan politik ya Pak? Ini ada juga. Saya mumpung saya pengen ngomong itu. Jadi akibatnya apa? Lembaga-lembaga yang kita sediakan menjadi lembaga yang harusnya independen, ya. Dewan Pers masih agak lumayan, ya, karena dia dibentuk tidak melibatkan pemerintah, ya. Jadi kemandirannya masih agak lumayan. Nah, tetapi kalau sudah jadi KPI, ya, jadi itu apa? Kalau nggak salah diusulkan oleh pemerintah, ya, oleh Kominfo, kemudian dilegitimasi oleh DPR. Ini kan politiknya main, Pak. Iya. Kita masa berpikir sederhana, masa orang-orang televisi itu merelakan begitu saja kalau yang dipilih KPI adalah orang yang dia nggak punya akses. Iya. Ya berhasil atau tidak pasti dia berusaha kan, berusaha supaya dia masuk. Kepentingannya bisa dilindungi. Nah, maka bagaimana cara menyelamatkan ini? Cara menyelamatkan ini harus dengan regulasi. Sebagai orang yang belajar hukum, Anda harus meyakini bahwa hukum harus menjadi solusi. Ya, undang-undangnya itu harus jadi solusi. Tetapi apakah bisa sekarang atau bisa langsung? Mungkin nggak bisa. Mungkin harus bertahap atau nunggu situasi. Ya. Ini situasinya sedang nggak bagus nih. Jadi ya, politik dan ekonomi ini lebih banyak bekerja sama, ya. Itu yang pasti membahayakan media. Ya. Jadi kalau institusi politik dan institusi ekonomi ini berkolaborasi, itu, nah, media harus meyakinkan masyarakat bahwa media ini mewakili masyarakat. Masyarakat harus teryakinkan membutuhkan media yang mandiri, yang merdeka, supaya menjadi kontrol terhadap institusi politik maupun ekonomi yang bisa sangat merepotkan dan merugikan masyarakat. Nah, sekarang ini saya tidak tahu apakah medianya yang tidak menyadari, atau kampanyenya yang tidak berhasil, atau masyarakatnya yang tidak aware, atau masyarakatnya yang tidak mau atau tidak mengerti bahwa dia itu harus membantu media, karena media ini kan sebenarnya tangan panjangnya masyarakat. Itu nggak boleh dijual belikan. Dia harus diberikan kepada pemerintah, kemudian diproses lagi siapa yang itu kan amanah. Ini frekuensi ini amanah yang kemudian diberikan kepada institusi atau siapa saja yang memang dianggap bertanggung jawab dengan berbagai persyaratan. Ya. Jadi KPI harus ikut membahas itu. Tapi karena saya juga nggak tahu KPI ini jadi tukang stempel atau jadi apa. Saya sebagai orang yang sangat gigih untuk melahirkan KPI, saya sudah lama kecewa sebenarnya. Mereka pengen jadi pejabat-pejabat kelihatannya. Jadi sebenarnya lupa bahwa dia itu harus mewakili kepentingan publik, kepentingan rakyat, bahwa dia harus mengontrol dua yang penting itu, pemerintah dan ekonomi. Ya.
Dan sekarang semua frekuensi dijual belikan, dipindah tangankan tanpa melalui proses publik. Nggak ada lagi. Jadi, itu kan kemudian misalnya MNC bisa mempunyai grup yang begitu besar misalnya. Yeah. KPI nggak ada yang ngomong satu kali pun, saya nggak pernah dengar. Bahwa mereka mengkritik itu nggak pernah dengar. Nah, maka saya sering menyampaikan, jadi media itu khususnya media penyiaran itu keluar dari mulut singa, ya, masuk ke mulut buaya. Ya. Jadi dulu kita membebaskan diri dari kekuasaan pemerintah yang begitu dominan sehingga kita merasa tertekan, tidak punya kebebasan. Tapi kemudian kita menyerahkan kepada entitas ekonomi yang pada akhirnya juga menindas kita, ya, menindas untuk tidak kreatif, takut berekspresi, ya, karena bukan ditakut-takutin akan dibredel, nggak akan bredel, tapi nanti Pak seperti ya takut-takut kalau macam ya ini nanti kita mati nggak dapat iklan nih, nah, misalnya begitu. Pemerintah kan juga iklannya besar. Sangat besar, Pak. Paling besar itu pemerintah. Maka itu. Ya. Ini jadi sebenarnya kalau menurut Pak Bambang, revisi Undang-Undang 4099 itu masih tetap diperlukan meskipun tidak sekarang ya? Oh, sangat. Tapi bukan hanya soal waktu. Ini soal pejuang ini sebenarnya. Dulu memang ada pejuang. Ya, zaman ada Pak Leo, ya, ada Pak Hinca. Itu di luar parlemen itu ada pejuangnya. Jadi kita di dalam kita mengolah. Saya waktu itu saya bisa dua kaki lah, kanan kiri ya. Saya masuk dalam, masuk keluar. Itu bisa. Waktu di penyiaran masih kayak begitu, walaupun sudah diserang karena kalau bedanya dulu media cetak itu walaupun mereka pengusaha juga, tapi berbeda dengan pengusaha penyiaran. Mereka masih punya idealisme lah. Kita masih melihat seperti orang seperti Pak Yaakob, ya, pengusaha tapi idealismenya juga masih ada, gitulah kira-kira. Di tempat-tempat lain juga mungkin masih kayak begitulah mereka. Jadi, nah, tetapi ketika sudah penyiaran itu sudah full, jadi orang udah nggak ada kata-kata idealisme, itu nggak ada. Ini kalau yang direvisi menurut Bapak nih, yang diperlukan itu karena liberalnya atau seperti apa? Misalnya adanya modal asing yang masuk itu kan luar biasa. Jadi di Indonesia itu dikuasai oleh asing, paling tidak oleh asing begitu. Sebenarnya karena bayangkan ya, ketika kita membahas itu, lihat nanti memori Van Tulligting itu hanya 14 hari itu kita membahas undang-undang pers itu. Karena kalau terlambat itu kemudian sudah pindah DPR baru, ini bisa nggak karu-karuan. Nah, maka hal-hal yang menurut kami waktu itu tidak urgen betul, udah nggak apa-apa. Misalnya kayak modal, kita terima aja, kan ada aturan penanaman modal seperti itu. Jadi cara berpikirnya pidana sudah jangan dibebani pidana, taruh aja pidana biar di tempat lain, kan ada KUHP. Nah, gitu caranya berpikir. Jadi kita lempar yang masalah-masalah nggak urgen itu ke situ. Nah, inilah yang kemudian saya merasa bahwa itulah sisa-sisa yang harus kita perbaiki, ada di situ. Karena itu menjadi perdebatan sendiri juga, Pak. Misalnya seperti pidananya nggak ada di situ, menjadi antara lex spesialis dan yang itu jadi perdebatan. Nggak ada, itu kan wartawan-wartawan yang manja itu yang pengen lex spesialis. Sejak dulu saya mengatakan saya pertaruhkan betul untuk melindungi kebebasan pers. Tapi saya tidak ingin wartawan yang manja, wartawan yang bekerja seenaknya, tidak profesional, tapi dia minta dilindungi. Kalau wartawan salah, nggak akurat, ya masa mau dilindungi, sudah merugikan orang gitu loh. Jadi dia juga harus berani bertanggung jawab kepada hukum seperti masyarakat yang lain. Jangan masyarakat yang lain dia diancam oleh KUHP, tapi wartawan tidak mau diancam oleh KUHP, itu nggak fair. Terus kembali ke soal yang kendaraan politik. Jadi artinya mungkin Pak ya melepaskan diri dari bahwa media sekarang antara tadi kan Bapak juga sampaikan ketika ekonomi dan politik bersatu itu kan membahayakan untuk media, dan kondisi sekarang yang terjadi seperti itu. Media dimiliki oleh orang-orang politik, bahkan ketua umum partai politik. Itu terbukti dalam 2 pemilu ini sudah kelihatan.
Ya, jadi begini, saya juga nggak setuju kalau misalnya pimpinan partai politik dilarang memiliki media, itu nggak bisa. Ya. Tetapi aturan mengenai kepemilikan media itu yang harus diperketat. Ya. Jadi harus ada jarak antara kebijakan bisnis dengan kebijakan editorial yang itu mempertanggungjawabkan kepentingan publik. Ya. Jadi itu memang diperlukan lagi bot gitu atau apa yang menjaga kebebasan editorial itu yang tidak bisa dicampuri oleh kebijakan pemilik modal. Itu yang harus diperkuat di situnya. Tapi jangan dilarang. Dia boleh aja, tapi kalau walaupun dia yang punya, kalau dia tidak bisa masuk, itu kan bisa terjadi sekarang. Sekarang kecampur aduk. Yang menentukan kebijakan medis itu dokter atau pimpinan rumah sakit atau pemilik yayasan. Nah, itu di situ lebih jelas kan? Nggak bisa karena itu dituntut suatu keahlian profesional yang tinggi. Jadi keputusan dokter tidak boleh dicampuri oleh pemilik. Nah, ini juga nanti pengaturannya harus mengarah ke situ yang diperkuat. Nah, sekarang orang nggak tahu kebijakan media, tidak tahu menjaga kepentingan publik, tidak tahu kebebasan pers, dia pokoknya ini nanti kalau berita ini dimuat, saya dimusuhi pejabat. Kalau berita ini dimuat, saya dimusuhi pengusaha, saya tidak dapat itu. Jangan. Nah, itu masuk sekarang. Tapi pengusaha juga berpikir, Pak, ya mereka kadang-kadang untuk kepentingannya sendiri bahkan. Kalau Pak Haritanu misalnya. Ya betul. Ya karena punya kepentingan politik. Ini kalau kamu muat, ini partai saya dirugikan. Nah, maka dia sudah tidak berpikir lagi tentang kepentingan publik. Itu kan sama ketika saya waktu itu saya di DPR, teman-teman minta jangan gitu dong Pak. Kalau gitu nanti kan wartawan ini semakin berat harus bertanggung jawab. Nggak ada lagi tanggung jawab air terjun. Dulu kan ada. Kalau wartawan salah yang tanggung jawab redaksi. Enggak. Sekarang yang salah juga harus salah. Itu. Nah, jadi kenapa? Kita melindungi kepentingan publik. Nah, memang betul itu bisa dimanfaatkan. Jadi dulu saya tahunya hanya di Medan, ya. Ada pemimpin redaksi, kemudian pimpinan umum, ya. Kebetulan dia wartawan juga. Itu yang sudah seperti pejabat. Tiap hari kerjaannya menerima tamu-tamu, pejabat, tokoh masyarakat, tokoh partai menghadap dia, supaya nanti diberitakan anunya itu. Nah, jadi lama-lama di banyak tempat juga seperti itu. Jadi pemimpin media itu tidak menempatkan diri bahwa media itu adalah sarana untuk melayani kepentingan publik yang tidak boleh memihak dan sebagainya, tetapi sudah bukan lagi kepentingan lembaga, kepentingan perusahaan, tapi bisa kepentingan personal si orang itu sendiri. Ya, jadi kalau tadi Pak Bambang sampaikan ini harus dibatasi, caranya gimana? Ya, nanti pembatasannya itu, ini saya ceritakan dulu. Jadi kodratnya air itu dari atas, dari gunung, pasti akan sampai ke laut. Kalau nggak ada jalan, dia akan mencari jalan. Air itu kan begitu, lengkap mencari sungai tetap harus sampai ke laut. Oke. Tadi saya katakan juga, secara teorinya Parson, kekuatan ekonomi ini besar sekali. Dia akan mencapai tujuannya sampai ke mempengaruhi nilai-nilai, mempengaruhi keputusan, mempengaruhi perilaku masyarakat. Dia akan mencari jalan. Nah, jalannya dia harus melewati politik, melewati aturan, ya, melewati pelaksanaan hukum. Jadi liku-liku itu apapun akan dicapai. Nah, maka yang harus dilakukan adalah air mengalir juga mengalir, ke laut juga silakan ke laut. Tapi kalau akan melewati perkampungan, ada korban jangan dong. Kita bikin bendungan. Kita bikin saluran, kita bikin, itulah hukum. Nah, sekarang dari mana gagasan untuk membuat bendungan, membuat saluran itu? Tadi dari budaya tadi, dari keinginan masyarakat tadi kita tampung, masyarakat kamu merasa dirugikan kalau seperti apa sih, kalau gini. Oke, ini harus kita akomodasi dan kita kukuhkan menjadi hukum, menjadi undang-undang. Minimal seperti undang-undang pers itu, misalnya pemerintah sudah nggak bisa beredel koran, itu kan, tapi bahwa
pemerintah tetap cari cara gimana caranya mempengaruhi koran kan itu haknya dia juga. Nah, itu. Jadi kita tinggal bertarung di budaya, bukan bertarung lagi di hukum kan, di substansi hukum. Nah, itu. Jadi menurut saya konsepnya para ahli hukum, maka saya kan mengajar S2. Saya mengatakan, kalau Anda belajar hanya akan mengiya-iyakan apa yang sudah ada, Anda nggak ada gunanya. Apalagi Anda akan jadi doktor. Jadi kalau Anda cuma membenarkan apa yang sudah ada, itu nggak ada gunanya. Karena hukum ini masih kurang, hukum ini masih harus diperbaiki, maka ide Anda apa dong? Ya. Kalau S2 dengan mengkritik aja dia berani mengatakan bahwa undang-undang ini nggak benar karena ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila misalnya, itu sudah oke. Tapi kalau orang mau jadi dokter, harus mencari solusi. Bukan hanya mengatakan bahwa ini nggak benar, tapi solusinya apa dong? Teori Anda apa? Saya barangkali entah ini diiyakan atau tidak oleh Pak Bambang. Jadi dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 84, jadi setelah Undang-Undang Nomor 21, itu ada ketentuan-ketentuan yang menurut saya itu sebenarnya baik. Misalnya ada kepemilikan media itu harus lebih dari satu orang. Jadi itu menurut saya, menurut pandangan saya ini mungkin ini tujuannya adalah supaya undang-undang itu tidak dimanfaatkan oleh satu orang misalnya untuk kendaraan politik itu tadi. Terus kemudian ada juga bahwa pemilik media itu harus menyetorkan uang ke bank sebagai safe deposit ketika nanti dalam 1 tahun media itu tutup. Jadi ini yang saya pikirkan bahwa ini media tujuannya baik. Karena apa? Jangan seperti sekarang istilahnya banyak orang-orang yang bootleg dan lain-lain itu. Karena dilepas oleh medianya, ketika medianya bubar, itu mereka jadi nggak karu-karuan. Nah, dari uang itu bisa dibayarkan pesangon-pesangon. Menurut Bapak gimana? Ini kan menurut saya gini, Pak. Itu sebenarnya peraturan baik. Cuma ada yang membuat jelek itu karena ada siup. Ya, betul. Ya, ada siup itu. Tapi semuanya tidak berarti langsung semuanya jelek. Itu bayangan saya seperti itu, Pak. Ya, jadi memang untuk pada waktu itu saya kira baik ya. Kalau diakomodasi di undang-undang baik. Yang jelek adalah siup yang memelesetkan pembatalan siup itu ternyata boleh karena alasan editorial bukan alasan bisnis. Itu melencengnya di situ. Tetapi kalau menurut sekarang itu harus dimodifikasi. Ya, idenya itu bagus tapi nggak bisa. Kan sekarang yang bergerak di media itu bukan hanya media-media besar yang punya karyawan puluhan atau ratusan. Ini media satu ini orang bikin YouTube ini hanya diri aja sudah bisa atau 2 orang. Nah, maka kalau mau ada ketentuan itu nanti juga harus disesuaikan. Jadi menurut saya yang paling harus dijaga itu agar kebijakan editorial tidak dipengaruhi oleh kebijakan kepemilikan atau kebijakan bisnis. Jadi itu untuk menjaga supaya pemilik ini tidak memanfaatkan mendikte itu. Nah, perkara kepemilikan tadi supaya itu saya kira bisa dipikirkan itu. Jadi atau kalau ada kata-kata bahwa melibatkan profesional atau taruhlah apakah wartawan atau apa ke dalam kepemilikan, itu kan sudah berarti sudah lebih dari kan. Yang penting menjaga lah paling tidak. Nah, misalnya atau harus ada kayak perusahaan-perusahaan kan ada komisaris independen kan juga ada. Kalau di perusahaan publik, bahkan di perusahaan perorangan pun kadang-kadang ada itulah. Itu diwajibkan bahwa ada yang mewakili kepentingan publik. Nah, misalnya kayak gitu. Baik. Ya, tapi ini persoalannya Kak, kalau Pak Bambang tadi sampaikan kan harus budaya, Pak. Kalau budaya itu ini ya harus dari masyarakat kira-kira gitu, Pak ya. Harus keinginan masyarakat. Persoalannya masyarakat sekarang belum berpihak kepada ini. Justru masyarakatnya lebih asik dengan YouTube sendiri gitu. Jadi tidak pernah mereka. Maka itu yang tadi saya katakan. Ini nggak ada cerita akan ada regulasi atau undang-undang yang bagus kalau nggak ada pejuang. Pejuang itu siapa? Pejuang itu ilmuwan, para akademisi, tokoh-tokoh LSM. Ya. Seharusnya juga wartawan-wartawan yang kuat idealismenya. Itu harus di situ membentuk itu, dan nanti dia akan mengundang simpati pada masyarakat. Karena mereka harus diedukasi, harus diberi contoh.
Ketika membuat undang-undang pers maupun penyiaran, itu saya merasakan. Jadi mereka ribut baru kalau kepentingannya terganggu. Kalau enggak, wartawan aja nggak peduli kok. Wartawan nggak pernah memperhatikan itu. Nah, memang waktu itu ada orang-orang yang agak gila lah ya, misalnya ada Pak Leo Batubara, ada Pak Ridho itu yang dari Bandung itu, ya, kemudian ada Hinca, ada dulu namanya Pak Zainal itu dulu dari radio, juga mungkin ada yang dari Jogja itu siapa ya, selain Asedi, Pak Amir, ya. Itu adalah orang-orang yang merelakan untuk, ya setidaknya yang saya tahu mereka ikhlas untuk berjuang. Baik Bapak, ini terima kasih banyak, ini udah karena saya ngobrol dengan orang yang mengalami dan juga memahami, jadi pas sekali gitu. Jadi tapi mungkin barangkali nanti kalau ada sesuatu yang kurang, nanti saya mohon arahan. Ya. Gitu. Jadi menurut saya yang penting itu bukan hanya pemahaman, skill, ya, keahlian, tetapi idealisme itu. Kalau saya nggak punya cita-cita sesuatu yang baik, pasti saya nggak peduli. Ya. Jadi nggak peduli kenapa harus diperbaiki itu. Jadi salah satu ciri dari seorang ilmuwan atau profesional itu karena dia punya idealisme. Kalau nggak akan bergerak. Ada satu Pak, ini yang di Undip itu katanya tidak boleh lepas dari Pancasila. Jadi itu dipesankan betul. Jadi di Undip itu. Dulu kan kita pernah di Orde Baru itu memang yang terkenal dengan pers Pancasila, Pak. Tapi dalam undang-undang sekarang ini 4099 ini kata-kata Pancasila pun nggak ada. Itu yang saya juga saya sesali. Jadi begini artinya, memang secara formal itu nggak ada kata-kata Pancasila. Ya, itu banyak, jangan hanya pers itu banyak sekali undang-undang yang kayak begitu. Karena coba bayangin tahun 99, orang baru marah semua terhadap itu. Ya udahlah. Tapi yang penting isinya itu kan mencerminkan semangat itu sebenarnya ya. Jadi memang betul. Sekarang juga mulai kita tapi juga jangan terbalik. Kita banyak memasukkan kata-kata Pancasila, tetapi di dalam pasal-pasal operasionalnya itu tidak mencerminkan seperti itu. Gitu. Tapi sebenarnya kan pers Pancasila sendiri juga nggak ada yang salah kan Pak. Dari Undang-Undang 66 itu sebenarnya bagus sekali Pak itu. Ya, cuma itu dianggap bahwa ada pers sosialis itu kalau dan baca yang buku saya itu, jadi sebenarnya yang salah itu cuma kata-kata sementara. Untuk sementara waktu itu SID masih diberlakukan. Coba aturan peralihannya itu. Ya, betul. Padahal sementara waktu itu berapa tahun? 66 sampai 82. 22 tahun kan? Iya. Jadi selama 22 tahun berarti itu masih diberlakukan. Itu loh. Jadi pasal-pasal karet semacam itulah yang menyebabkan tadi cita-citanya baik, tapi pelaksanaannya seperti misalnya ngatur Dewan Pers. Dewan Pers adalah ex officio, ya, diketuai oleh Menteri Penerangan. Terus ada lagi ketika akan membredel, coba lihat itu kalau nggak salah di Permenpen itu 184 itu Ketua Dewan Menteri Penerangan setelah mendengar Dewan Pers, bayangin. Jadi Menteri Penerangan setelah mendengar siapa? Mendengar dirinya sendiri. Jadi ketentuan-ketentuan kayak begitu itu yang sebenarnya.